Baik, untuk penampilan selanjutnya dengan nomor urut 15 atas nama Somrotul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri dan teman-teman peserta lainnya, perkenalkan nama saya Somratul, perwakilan dari SD Negeri 7 Bau-Bau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang seorang wanita yang hidup pada masa pemerintahan raja yang zalim, yaitu Fir'aun. Wanita yang memelihara keyakinannya sampai akhir hayatnya. Siapakah dia? Ada yang tahu? Dialah Siti Masito. Dan cerita ini berjudul Syahid Demi Iman. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, pada zaman dahulu hiduplah seorang raja bernama Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang sangat kejam dalam memerintahkan kerajaannya. Dia mengakui dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk menyembahnya. Bagi sesiapa yang tidak menyembahnya, maka ganjarannya adalah kematian. Namun, di balik kekejaman Fir'aun tak lantas membuat Siti Masito gentar. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam, meskipun secara diam-diam. Siti Masito adalah hamba sahaya yang tinggal di kerajaan Mesir. Dia bertugas sebagai penyisir rambut sang tuan putri. Pada suatu hari, saat dia hendak melaksanakan tugasnya, Allah, Bismillah. Tak ia sadari, ia menyebutkan kata Allah. Putri yang mendengar kata Allah sontak kaget dan bertanya kepada Masito. Masito, siapa itu Allah? Apa yang kau maksud itu adalah ayahku? Maaf Tuan Putri, bukan. Dia adalah Tuhanku dan Tuhan ayahandamu. Masito, beraninya kau mengakui ada Tuhan selain ayahku. Akan kulaporkan kau kepada ayahku. Ayah, ayah. Masito hanya terdiam dan tak sedikit pun terlihat ketakutan. Fir'aun yang mendengar kata-kata dari sang putri sontak kaget dan berteriak, panggil Masito dan anak-anaknya, hadapkan kepadaku sekarang juga. Baik tuanku. Tak butuh waktu yang lama, Siti Masito dan anak-anaknya dihadapkan ke hadapan Fir'aun. Masito, apa benar kau dan anak-anakmu ini menyembah Tuhan selain aku? Apa jangan-jangan kau juga pengikut Musa? Benar tuanku, hamba menyembah Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang menciptakanku dan menciptakan juga engkau. Hei, beraninya kau! Akulah Tuhanmu Masito. Bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain diriku. Jika tidak, kau
dan anak-anakmu ini akan kuhukum mati. Masito tetap terdiam dan tak sedikit pun mengeluarkan kata-kata. Fir'aun kembali bertanya kepada Masito. Masito, akuilah aku sebagai Tuhanmu. Jika tidak, kau dan anak-anakmu ini akan kuhukum mati. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Pengawal, siapkan minyak yang mendidih. Jika wanita pembangkang ini tidak mengakuiku sebagai Tuhannya, maka mereka ini akan ku lemparkan ke dalam wajan yang mendidih itu. Masito tetap terdiam dan tak sedikit pun terlihat ketakutan. Fir'aun pun kembali bertanya lagi kepada Masito. Masito, cepatlah, akuilah aku sebagai Tuhanmu. Jika tidak, anak pertamamu ini akan kulemparkan ke dalam minyak yang mendidih itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pengawal, lemparkan anak pertama Masito ke dalam wajan yang berisikan minyak mendidih itu. Dan syahidlah anak pertama Siti Masito. Siti Masito hanya bisa memandangi anak pertamanya itu yang telah syahid. Fir'aun pun kembali bertanya lagi kepada Masito. Dan jawaban masih tetap sama. Fir'aun pun kembali bertanya dan jawaban Masito adalah sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Siti Masito hanya terdiam. Fir'aun pun kembali bertanya, Masito, jika kau sekarang tak mengakuiku sebagai Tuhanmu, maka kau dan anak bungsumu ini akan kulemparkan ke dalam minyak yang mendidih itu. Anakku, ibu sangat menyayangimu, nak. Ibu sangat menyayangimu. Namun, dengan izin Allah, bayi yang digendong oleh Masito bisa berbicara. Bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita berada di jalan yang benar. Sesungguhnya siksaan di akhirat lebih berat dibandingkan siksaan di dunia. Masito semakin teguh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa alaihissalam. Dengan lantang dia berbicara, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah Akbar. Maka syahidlah Masito beserta anak bungsunya itu. Dan wajan tersebut mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Dan tulang berulang Siti Masito dimakamkan di suatu tempat. Dan tempat itulah yang dilewati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan perjalanan Isra Miraj. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kesabaran dan keteguhan dalam mempertahankan akidah walaupun nyawa menjadi taruhannya. Sehingga Siti Masito dan anaknya berada di jalan yang benar dan menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan dari peserta dengan nomor urut 15.